Kali ini kami akan menjelaskan tentang aktivitas tektonisme gerakan lempeng bumi. Yang pertama, gerakan konvergen. Gerakan konvergen merupakan gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tabrakan antar lempeng. Konvergen dapat berupa subductions atau penunjaman dan collision atau tumbukan. Zona subduksi ini muncul diakibatkan adanya penunjaman di mana lempeng samudra akan menunjam ke bawah lempeng benua. Hal ini disebabkan karena kerak samudra lebih padat dibandingkan dengan kerak benua. Ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua, yang lebih dikenal sebagai zona subduksi akan memberikan tenaga yang kuat pada lempeng benua sehingga menyebabkan batuan menjadi leleh yang kemudian membentuk dapur magma dan magma mengalir keluar menyebabkan erupsi gunung berapi. Pergerakan secara konvergen subduksi akan selalu menghasilkan pegunungan, namun belum tentu menghasilkan palung. Gerakan konvergen akan menghasilkan palung apabila zona subduksi berada di bawah permukaan air laut. Gerak konvergen tidak selalu menghasilkan zona subduksi. Gerak konvergen juga dapat menghasilkan zona kolisi atau zona tumbukan apabila yang saling bergerak mendekat adalah lempeng benua. Tumbukan lempeng benua ini dapat menghasilkan rangkaian pegunungan dengan ketinggian yang amat tinggi. Tumbukan atau collision. Tumbukan terjadi pada penunjaman kerak samudra yang membawa kerak benua di belakangnya ke bawah kerak benua. Jika hal ini berlanjut, maka akan terjadi tumbukan antar kerak benua. Tumbukan tersebut dapat mengakibatkan terbentuknya suatu relief yang tinggi. Pada batas kolisi atau sutur sering tersisa pecahan kerak samudra atau opilotif. Kenampakan hasil tumbukan termuda yang dijumpai di dunia adalah pegunungan Himalaya. Sedangkan yang relief lebih tua adalah pegunungan Appalachia, Caledonite, Alpen, dan Ural. Penebalan kerak benua yang dapat terjadi karena pensesaran naik yang berjenjang dan saling menumpang atau imbrikasi. Sebagian orang percaya bahwa letusan gunung berapi disebabkan oleh takdir. Sebagian lagi percaya letusan gunung berapi adalah petanda bahwa suatu gunung marah karena penduduk yang tinggal di dekatnya telah berbuat dosa. Tapi sains punya penjelasan lain. Mari kita simak. Gunung api adalah saluran yang membawa batuan panas cair yang ada di bawah tanah yang disebut dengan magma. Saluran tersebut membawa magma keluar dari kerak bumi ke permukaan bumi. Saluran ini memiliki bentuk seperti kerucut, perisai, atau kaldera. Di bawah gunung berapi ada kamar magma, sebuah waduk besar yang berisi batuan cair. Gerakan magma yang meningkat di dalam gunung berapi lah yang menyebabkan terjadinya letusan. Gerakan ini dipicu oleh berbagai proses yang terjadi di bawah ruang magma, di dalam ruang magma, dan di atas ruang magma. Di bawah ruang magma, gunung berapi yang berada di zona subduksi tempat lempeng bumi bertemu menyebabkan satu lempeng menunjam di bawah lempeng yang lain terus-menerus sehingga mendapat injeksi batuan cair baru ke dalam ruang magma. Di bawah ruang magma itu, panas inti bumi mencairkan sebagian batuan yang ada menjadi magma baru. Batu cair segar ini akhirnya masuk ke dalam ruang magma. Saat ruang itu, yang sudah terisi dengan volume tertentu, tidak dapat menampung magma baru. Kelebihannya akan dikeluarkan melalui letusan. Periode waktu antara letusan bergantung pada beberapa cepat batu meleleh yang dipengaruhi oleh kecepatan lempeng menunjam.
Bumi memiliki beberapa zona subduksi dan lempeng subduksi umumnya bergerak dengan kecepatan konstan hingga 10 cm per tahun. Di dalam ruang magma, aktivitas di dalam ruang magma juga bisa menyebabkan letusan. Di dalam ruang itu, magma mengkristal karena suhu menurun. Magma yang sudah terkristalisasi lebih berat daripada batuan panas semi cair sehingga akan tenggelam ke dasar ruang magma. Ini mendorong sisa magma ke atas, menambah tekanan pada penutup ruang. Sebuah letusan terjadi saat tutupnya tidak lagi mampu menahan tekanan. Hal ini juga terjadi dalam sebuah siklus sehingga dapat diprediksi. Proses penting lainnya di dalam ruang magma adalah saat batuan magma bercampur dengan batuan sekitarnya. Proses ini disebut asimilasi. Saat magma bergerak, zat ini berinteraksi dengan bebatuan di sekeliling ruang magma. Kadang-kadang gunung berapi mempunyai jalur untuk magma mengalir ke permukaan. Jika jalurnya tidak ada, maka magma akan memaksakan diri ke area yang tekanannya lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan dinding yang mengelilingi ruangan jebol dan runtuh. Percikan magma yang disebabkan oleh dinding ruang yang jebol akan menyebabkan letusan. Tetapi letusan dari proses ini sangat sulit diprediksi. Di atas ruang magma, letusan juga bisa terjadi karena berkurangnya tekanan di atas ruang magma. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti penurunan kerapatan bebatuan di atas ruang magma atau mencairnya es di puncak sebuah gunung berapi. Sebuah topan yang melewati gunung berapi dalam kondisi kritis dapat memperhebat kekuatan letusan juga. Batu yang menutupi ruang magma dapat secara perlahan melunak karena adanya perubahan komposisi mineral. Penurunan kerapatan batuan penutup pada akhirnya membuat mereka tidak dapat menahan tekanan dari magma. Apa yang menyebabkan perubahan mineralogi ini? Terkadang, gunung berapi mempunyai celah di permukaan yang memungkinkan air meresap dan berinteraksi dengan magma. Bila ini terjadi, perubahan batu akibat larutan hidrotermal akan terjadi. Batuan melunak dan akhirnya mengakibatkan letusan. Di mana magma keluar dari gunung berapi ini juga penting. Jika lava atau batu piroklastik keluar melalui sisi gunung berapi, gravitasi dapat menyebabkan bagian gunung berapi tersebut runtuh, menyebabkan hilangnya tekanan penutup secara tiba-tiba. Letusan besar biasanya terjadi beberapa saat setelah satu kawasan itu runtuh. Siap siaga menghadapi erupsi, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut, mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat
akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun, pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak. Jangan berada lebih rendah dari tanah. Jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana.